Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang soleh solihah, mengawali pembelajaran kita di hari ini kita awali dengan doa sebagai ikhtiar batiniah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam kita menuntut ilmu. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Baik anak-anakku yang soleh solihah, pernahkah kamu melihat seekor hewan yang bernama kupu-kupu? Baik, kupu-kupu adalah hewan yang sangat indah dan menarik. Sayapnya yang berwarna-warni dengan motif yang sangat rapi serta kelincahannya terbang dari satu bunga ke bunga yang lainnya menjadi daya tarik bagi setiap orang untuk mengagumi makhluk ini. Kupu-kupu tak hadir begitu saja ke muka bumi, tapi melalui proses metamorfosis dari binatang yang bernama ulat. Mungkin ada sebagian orang yang jijik, geli, takut, atau menyebabkan gatal-gatal pada kulit, merusak tanaman dan sebagainya. Ia begitu identik dengan sifat yang tidak baik. Hampir tidak ada orang yang mau menyentuhnya. Namun, ketika seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah, semua orang pun berusaha memilikinya, bahkan mengaguminya. Mereka tak merasa takut dengan seekor kupu-kupu yang sesungguhnya berasal dari ulat. Baik, untuk menjadi kupu-kupu, ulat terlebih dahulu menjadi kepompong. Itulah sebuah metamorfosis yang dalam bahasa manusianya yang sedang menjalani puasa. Puasa menjauhkan diri dari makan, minum, menutup dirinya dari hiruk-pikuk kehidupan dunia. Itulah perumpamaan orang yang berpuasa. Maka ketika sebelum menjadi kupu-kupu, ulat pun berpuasa sehingga tampilannya cantik sekali. Selanjutnya, sejarah tentang puasa di bulan Ramadan dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Awal mula perintah menunaikan ibadah puasa Ramadan yakni pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ketika itu umat Islam berhijrah dari Mekah menuju Madinah dan diperintahkan Allah untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Anak-anakku yang soleh solihah, dalil nakli tentang puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dan surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa berasal dari bahasa Arab somo yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Kapan? Mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Selanjutnya, pembagian puasa. Puasa wajib yang terdiri puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Puasa sunnah, puasa yang terdiri puasa Senin Kamis, Muharram, Syawal, Arafah, dan lain sebagainya. Ada puasa makruh, puasa yang terdiri dari puasa yang dikhususkan pada hari Jumat dan Sabtu saja. Ada puasa haram yang terdiri dari puasa hari Idul Fitri dan Idul Adha atau Idain serta puasa sepanjang tahun, maka tidak diperbolehkan untuk puasa seperti itu. Anak-anakku yang soleh solihah, untuk ketentuan puasa ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun puasa. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib puasa? Apabila seseorang telah memenuhi beberapa syarat, maka dia dikenai kewajiban untuk melakukan puasa. Apa saja syarat wajib puasa? Ada 3. BBM, disingkat dengan BBM, berakal, baligh, dan mampu berpuasa. Sedangkan syarat sah puasa, apa pengertiannya? Syarat sah puasa adalah syarat yang menjadikan sahnya puasa seseorang. Apa saja syaratnya supaya puasa kita menjadi sah? Tentu saja orang itu harus beragama Islam, harus mumayyiz. Apa artinya mumayyiz? Dalam ilmu fikih, mumayyiz artinya dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Suci dari haid dan nifas dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Berarti ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan puasa? Iya, termasuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka haram untuk berpuasa, termasuk di dalamnya hari tasyrik 13, 14, 15 Zulhijjah, maka diharamkan juga untuk berpuasa. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat berpuasa dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ketentuan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? 1. Makan dan minum.
2. Mumtah yang disengaja. Ketiga, berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan termasuk membatalkan puasa, maka akan terkena kafarat. Yang keempat adalah keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, gila. Yang keenam, keluar cairan mani dengan disengaja. Baik, sunnah-sunnah puasa apa saja? Mengakhirkan makan sahur termasuk salah satu dari sunnah puasa. Menyegerakan berbuka dan memakan makanan yang manis termasuk sunnah-sunnah dari puasa. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa, semua hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan pahala puasa, contohnya berbicara tentang kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain. Puasanya tidak batal, cuma pahalanya terkurangi oleh kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat tersebut. Selanjutnya, ketentuan puasa. Orang yang boleh atau orang yang dikategorikan boleh berbuka pada bulan Ramadan atau boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi wajib baginya untuk mengqadha atau membayar fidyah. Apa itu mengqadha? Mengqadha adalah mengganti puasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Siapa saja? Orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan jauh, orang tua yang sudah lemah fisiknya sehingga tidak mungkin lagi untuk berpuasa, maka menggantinya tidak dengan mengqadha tapi dengan membayar fidyah. Orang yang sedang hamil dan menyusui anak, apabila yang dikhawatirkan itu anaknya saja, maka ibu tersebut boleh membayar fidyah dan mengqadha puasanya di kemudian hari. Baik, untuk sunnah puasa tadi sudah. Selanjutnya macam-macam puasa. Ada puasa wajib, di sini ada 4, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kifarat, dan puasa nazar. Untuk pengertiannya, puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Ramadan setelah melihat hilal, ya. Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Baik, untuk puasa qadha adalah mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada waktu bulan Ramadan. Selanjutnya, untuk puasa nadar adalah puasa yang dilakukan karena seseorang telah berjanji. Seperti contoh, Fatimah berjanji apabila dia bisa diterima di salah satu SMA negeri yang dia inginkan, maka dia akan berpuasa selama 3 hari. Kalau puasanya 3 hari saja tidak apa-apa, tapi kalau ketika nadarnya 3 hari berturut-turut, maka berpuasanya juga harus dilakukan secara 3 hari berturut-turut. Selanjutnya, puasa kifarat, puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Apa saja? Tidak mampu memenuhi nazar, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan itu termasuk dikenai kifarat. Membunuh secara tidak sengaja, melakukan zihar kepada istri, mencukur rambut ketika ihram, berburu ketika ihram, dan mengerjakan haji dan umrah dengan cara tamattu dan qiran. Baik anak-anakku, selanjutnya untuk puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa Syawal. Kapan dilakukannya puasa Syawal? Yaitu dilakukan sudah tanggal 2 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh berturut-turut, boleh dengan cara berselang-seling. Apa faedahnya? Apabila siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya kasriyam mudhari, sebagaimana puasa 1 tahun penuh. Kalau puasa Arafah, puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, kita yang ada di tanah air disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Faedahnya, keistimewaannya apa? Menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Baik, puasa Senin Kamis. Puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Sebagaimana sabda Rasulullah, ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku sedang berpuasa. Puasa Daud, puasa satu hari berpuasa dan satu hari tidak, begitu terus. Boleh dilakukan. Ini termasuk salah satu jenis dari puasa sunnah. Selanjutnya, hikmah berpuasa. Setelah berpuasa, kita bisa meningkatkan iman dan takwa, menemukan rasa solidaritas kita karena kita merasakan bagaimana lapar, bagaimana seseorang ketika berpuasa itu menahan lapar dan haus, melatih dan mendidik kesabaran. Ketika berpuasa, kita dianjurkan untuk mengontrol emosi kita, untuk tidak mudah marah. Selanjutnya, dapat mengendalikan hawa nafsu, mendidik diri untuk bersifat sidik, memberikan waktu istirahat bagi organ-organ pencernaan. Baik anak-anakku yang sholih-sholihah, demikian pembahasan kita tentang berpuasa. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang melakukan puasa wajib dan gemar melakukan puasa sunnah. Di dalam Al-Qur'an termasuk golongan orang-orang shaimin, orang-orang yang suka berpuasa. Baik, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.